minta maaf bos, aku kena tilang tapi dimintain bawangnya 1 karung itu bos. Itu bos. Polisi, tolong rekan-rekan bantu kondisikannya ya. Inilah aksi seorang polisi yang diduga meminta uang damai berupa 1 karung bawang terhadap pengemudi truk. Merespon temuan tersebut, Polda Metro Jaya langsung turun tangan dan melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pemalakan tersebut terjadi Senin kemarin di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat mendapati pengemudi truk tidak memiliki kelengkapan surat-surat, anggota Polantas justru menukar sanksi tilang dengan 1 karung bawang. Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya dan langsung dicabut, ditarik, dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Jadi Bintara sementara ini, Bintara Yanma sambil menjalani pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan secara tegas. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku juga ditahan lantaran telah berbuat kesalahan saat menjalankan tugas. Jabatan Kapolres Tebing Tinggi melayang karena istri memamerkan segopok uang di media sosial. Entah iseng atau sengaja, pamer kekayaan tindakan tersebut ternyata berakibat fatal bagi karir suami. AKBP Agus Sugiyarso dicopot dari jabatan Kapolres Tebing Tinggi buntut dari aksi pamer uang yang dilakukan istrinya di media sosial. Video pamer uang dengan keterangan nggak butuh disayang, butuhnya uang, viral di media sosial. Sang istri yang juga merupakan perwira kepolisian, Ibtu Eci Agus Sugiyarto dimintai keterangan tentang sumber uang dan tujuannya pamer uang di media sosial. Uang yang dipamerkan ini disebut berasal dari arisan yang digelar rutin Polres Tebing Tinggi. Video direkam dan diunggah oleh asisten pribadi Ibtu Eci ke TikTok. Meskipun bukan dia yang mengupload, tapi kita melihat dia tahu bahwa perintah pimpinan Polri tidak boleh menunjukkan gambar-gambar yang menampilkan hedonisme dan terkait dengan harta benda, meskipun itu bukan uangnya. Kasus jabatan melayang akibat unggahan istri di media sosial juga terjadi pada 2019 silam. Kolonel Kavaleri Hendy Swendi dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Distrik Militer Kendari buntut dari unggahan sang istri terkait kasus Menko Polhukam 2016-2019 Wiranto. Pada kala itu ia baru menjabat sekitar 3 bulan. Istri berulah, suami yang kemudian mendapat tidak berkah. Kita akan membahasnya bersama pengamat sosial Depi Rahmawati dan Purnawirawan Polri Bekto Suprapto. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ke Pak Bekto dulu. Pak Bekto, soal tidak boleh menunjukkan kemewahan ini banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Tahun 2017 ada peraturan Kapolri, kemudian 2019 juga ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kadif Propam. Kala itu Pak Sigit Prabowo yang sekarang jadi Kapolri. Apakah soal kemewahan ini memang melekat dengan kepolisian atau bagaimana Pak? Ini pandangan saya, ini karena sedang zamannya ya, sekarang sedang zamannya orang kepingin terkenal, orang kepingin memanfaatkan media sosial, lupa dia akan garis-garis soal pantas tidak pantas. Ya, jadi aturan-aturan Polri itu dari dulu sudah dibuat. Untuk apa dibuat kalau tidak dilaksanakan? Jadi aturan begitu banyak untuk Polri, laksanakan saja. Kalau suka pamer, suka hedon, suka melakukan pelanggaran tercela yang lain, ya copot saja. Kita dukung pencopotan itu. Oke. Saya ke Mbak Depi. Mbak Depi, peraturan itu isinya tidak menunjukkan barang mewah, tidak mengunggah gaya hidup hedonis, dan ini terutama kepada Bayangkari dan keluarga Polri. Sepertinya memang dikhawatirkan istri yang melakukan tindakan-tindakan hedon ini. Bagaimana tanggapan Mbak Devi? Pertama, kita sering lupa bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya pada proses di hulu, yaitu melakukan penangkapan, tapi yang lebih komprehensif dan menjadi model dari pemolisian
hari ini dan masa datang adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Dan tentu saja keteladanan itu harus dimulai dari seluruh keluarga besar Polri. Karena kita tahu studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa digital, ruang visual ini betul-betul mendorong praktek konsumerisme yang luar biasa karena adanya virus FOMO. Semua orang itu takut ketinggalan tren. Sehingga kemudian apa? Kalau dalam istilah saya, bukan karena gaya hidup tapi demi hidup yang gaya, mereka akan melakukan apapun. Dan itu ujungnya apa? Banyak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya harus berurusan dengan polisi. Kenapa? Misalnya mohon maaf, prostitusi, lalu pencurian dan sebagainya yang didorong salah satunya adalah keinginan untuk bisa mengikuti hidup yang gaya tadi yang ditampilkan, yang didemonstrasikan lewat ruang visual di dunia digital. Jadi menurut hemat saya, aturan ini nggak main-main, ini sangat filosofis dan mendalam. Artinya apa? Polisi jangan hanya kemudian dibebankan dengan urusan di hulu menangkap. Kalau kemudian tidak ada upaya pencegahan juga yang diteladani oleh polisi sendiri bahwa ya sudah kita semua hidup apa adanya, dan ini kan Pancasila sekali. Sila kelima tidak bersifat boros. Jadi jelas ini sangat baik dan sangat relevan dengan tuntutan zaman yang memang godaan visual ini bisa sangat membawa malapetaka dan menyesatkan. Tapi yang melakukan ini kan istri seorang petinggi kepolisian. Artinya sebetulnya pemahaman dia terhadap dampak itu harusnya lebih paham daripada orang-orang biasa, Mbak Devi. Nah, justru itu gini, orang sering lupa bahwa untuk memiliki etika dan budaya itu tidak bisa tiba-tiba. Semua perlu latihan. Sejak pandemi 2020 memang kita semua sekarang jadi hidup di dua alam. Sayangnya siapapun di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia, belum ada yang namanya bimbingan belajar hidup di dunia online. Dan itu menjadi tantangan siapapun. Tidak mengenal latar belakangnya, baik pendidikan, baik itu latar belakang profesi dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian sekarang setahu saya pemerintah misalnya lewat Kominfo lagi gencar-gencarnya untuk memastikan bahwa orang yang cakap di ruang digital bukan hanya terampil menggunakan filter atau foto-foto, tapi dia harus memiliki etika, budaya, dan keamanan digital. Baik. Pak Bekto, sebetulnya permasalahan ini kemudian mencuat polisi di mana-mana seperti banyak masalah karena terdokumentasikan atau memang karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan polisi ini disorot oleh publik? Terima kasih banyak. Ini untuk menjawab pertanyaan itu, mengapa ada ancaman dari Bapak Kapolri, ya? Karena memang betul banyak terjadi perilaku menyimpang anggota Polri. Perilaku menyimpang anggota Polri itu apa? Ada 3. 1, menyimpang dari disiplin. Yang kedua, menyimpang dari kode etik profesi yang disebut oleh Mbak Devi banyak tadi, itu adalah masalah kode etik. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan hukum. Ya, itu memang satu banyak. Bisa kita bayangkan sekarang ini semua pejabat, Pak Kapolri, semua Kapolda, Kapolres dan sebagainya, itu mereka bisa tidur 4 jam nyenyak, itu sudah bagus. Kenapa? Ada tanggung jawab yang besar, tanggung jawab jabatan ya kaitannya dengan masalah Kamtibmas. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap perilaku anggota termasuk keluarga. Ya. Dan yang ketiga, penyimpangan polisi ini sebenarnya dari dulu ada, ya bukan hanya sekarang. Kita terima kasih ada media sosial. Ini bisa bisa langsung viral, bisa langsung sangat membantu. Jadi Polri harus terima kasih sama media sosial meskipun pusing 7 keliling. Dan yang keempat adalah penegakan hukum bagi pelanggaran Polri itu masih lemah. Ya, kenapa lemah? Karena masih ada ya pelanggaran yang harusnya ini pelanggaran pidana diproses disiplin saja, pelanggaran pidana diproses kode etik saja dan sebagainya. Sekali lagi aturan semua sudah ada, itu harus ditegakkan. Ya, saya tahu sekarang Pak Kapolri sangat gencar untuk ini tegakkan aturan. Saya tahu Divisi Propam sekarang berusaha keras sekali bertindak tegas dan sebagainya, tapi masih kurang dan ini manfaat dari media sosial luar biasa. Baik. Kita dukung harus ada perbaikan. Pak Bekto, reformasi
reformasi di kepolisian itu ada reformasi struktural, kemudian reformasi kebijakan, tapi nampaknya reformasi kultural ini yang masih macet ya Pak Bekto ya? Benar sekali, reformasi kultural belum selesai. Ya, belum selesai atau belum banyak beranjak dari sejak reformasi itu digulirkan. Kita tahu kebudayaan khusus polisi itu punya kebudayaan khusus. Kebudayaan khusus itu ada kita bagi menjadi dua. Kebudayaan khusus ya yang namanya police subculture itu ada yang baik. Ini dipertahankan. Seperti orangnya disiplin, orangnya tanggung jawab terhadap tugas, berperan dalam kehadiran negara. Dia bertanggung jawab terhadap melawan kejahatan, rela berkorban, ini semua harus dipertahankan. Namun juga ada kebudayaan khusus Polri, ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh disembunyikan. Ada yang harus dihilangkan, seperti merasa kalau bertindak, merasa tidak ada yang mengawasi, bertindak di atas hukum, tidak mau melaporkan pelanggaran sesama anggota polisi. Kalau perlu, menjadi saksi palsu untuk teman polisi yang melakukan. Dan topik tadi kaitannya dengan Bayangkari tadi adalah hedonisme atau suka pamer kekayaan. Demikian juga soal LHKPN. LHKPN ini dibuat seadanya, masih dibuat seadanya. Dan polisi merasa dapat mengatasi semua masalah itu tidak benar. Ini semua yang police subculture yang kurang bagus ini harus diubah. Mulai sekarang, jangan nunggu besok. Ya, baik. Pak Devi, kenapa reformasi kultural ini terkesan lambat di tengah kemudian pengamatan sosial dari publik melalui saluran-saluran digital? Gini, kita perlu paham dari segi jumlah anggota tentu saja banyak sekali gitu ya. Jadi kalau bicara soal kultural belum selesai tadi beliau sampaikan, bisa jadi ini tepat. Tapi yang perlu kita lihat begini, sekarang kita juga harus lihat bagaimana polisi yang sekarang di bawah kepemimpinan Kapolri ini berani berkomunikasi dengan publik. Ya. Salah satunya apa? Polisi itu, saya nggak akan sebut institusi mana, tapi banyak institusi yang bahkan tidak berani di ruang digital sekarang di era yang sangat transparan ini untuk kemudian membuka diri dan mau menerima apapun, mohon maaf, serbuan informasi dari netizen yang tidak semuanya positif, dan itu diterima, bukan hanya diterima tapi kemudian ditindaklanjuti. Lihat, banyak sekali sekarang penangkapan-penangkapan yang justru dibantu oleh warga, didengarkan, bahkan hal-hal yang menyangkut personil sendiri. Saya ini satu langkah maju. Jadi kalau kemudian kelihatannya banyak, sebenarnya bukan, tapi justru menunjuk, kelihatan banyak, tapi ini satu sinyal bahwa sekarang itu ditindak. Kalau di masa lalu kita nggak lihat penindakannya di mana, kan begitu. Nah, sekarang ini penindakan baik ke secara internal maupun ke eksternal. Nah, menurut hemat saya ini satu pola yang menarik yang dilakukan sekarang, bagaimana komunikasi yang disampaikan bukan hanya komunikasi basa-basi, tapi social listeningnya, mendengarkan publik itu betul-betul utuh. Artinya kalau ke dalam ada yang bersalah, yang langsung ditindak dan tunjukkan pada publik. Dan ketika publik mengeluhkan ada operasi-operasi yang misalnya masih terhambat dan sebagainya, itu juga langsung ditindak. Jadi artinya memang tadi saya percaya kalau tidurnya mungkin hanya 2-3 jam itu saja sudah paling bagus, karena tadi tumpukan persoalan. Bahkan sekarang beratnya polisi apa? Harus menangani kehidupan nyata dan kejahatan di dunia maya, bahkan dua dunia yang harus dikelola. Baik, Pak Bekto, sejauh mana kemudian kita bisa merasa bahwa ancaman hukuman yang dilakukan kepolisian ini positif terhadap perbaikan kepolisian ke depan? Terima kasih. Setiap tahun polisi itu menindak ribuan anggota. Ya, baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, demikian juga dengan pelanggaran pidana. Pidana nggak sampai ribuan, tapi ratusan. Kalau yang dulu seperti Mbak Devi sampaikan, itu masyarakat tidak tahu. Sekarang transparan, bisa dibuka di Google pelanggaran polisi sekarang berapa dan sebagainya. Ini kemajuan polisi sudah luar biasa. Dan sekali lagi peran media sosial untuk masalah perbaikan kebudayaan khusus polisi ini sangat besar, karena ini bisa mengungkap pelanggaran yang tidak bisa dibantah karena ada bukti
bukti elektroniknya. Ya. Dan yang kedua, lapor melalui media sosial itu dirasa lebih efektif sementara ini daripada melapor kepada pengawas internal. Meskipun kita sadari juga laporan-laporan atau informasi-informasi di media sosial juga banyak terjadi berita-berita hoax. Ya. Ini juga harus kita pisahkan. Baik, kenapa kemudian Pak Bekto ini media sosial justru yang banyak membongkar, padahal di kepolisian itu ada Irwasum, ada Propam, ada Kompolnas, lembaga-lembaga yang harusnya mengawasi kepolisian. Apakah seperti yang Bapak sebutkan tadi karena ada jiwa korsa sehingga kemudian tidak mau menghukum teman sendiri? Jiwa korsa itu selalu ada dan tidak semua jiwa korsa itu tidak bagus. Banyak yang bagus juga. Tapi kalau menyembunyikan pelanggaran teman pidana, teman ada menganiaya, teman ada yang pungli dan sebagainya, itu kewajiban polisi untuk membuat laporan. Kalau perlu menangkap tangan, ya. Kenapa polisi itu kalau bertugas harus sistemnya body system? Itu maksudnya untuk mengingatkan kamu jangan berbuat salah dan sebagainya. Namun ini banyak yang dilanggar oleh polisi. Oke, Mbak Devi, bagaimana kemudian kita meningkatkan literasi digital kepada tidak hanya keluarga Polri tentu saja, tapi karena Polri yang sedang diawasi sekarang, tentu hari ini kita berbicara kepada keluarga Polri itu. Ya, tentu saja kalau bicara kultur itu apa? Kultur itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang yang sampai tidak perlu lagi diajari untuk kemudian sudah mengkristal menjadi DNA. Nah, oleh karenanya memang bukan hanya institusi Polri, secara umum hampir semua institusi mengalami hal yang sama. Ada gap generasi di sini dan oleh karenanya memang harus serius, ada pelatihan yang konsisten, baik kepada personil sendiri maupun keluarganya. Kenapa aparat menjadi penting? Karena harapannya aparat itu termasuk keluarganya bisa kemudian menjadi pemimpin di lingkup-lingkup sekitarnya. Paling tidak karena karakter sosial masyarakat kita adalah patron klien, bagaimanapun aparat sebagai kepolisian dalam hal ini sebagai patron itu kalau patronnya ke kanan ada potensi warga fansnya pengikutnya akan belok ke kanan juga. Jadi ini satu model yang tidak ada di barat yang sebenarnya memudahkan bangsa ini untuk bisa keluar dari banyak persoalan. Oke, Pak Bekto terakhir, di samping kemudian ada pengawasan dari masyarakat melalui media sosial, tentu saja ada yang harus dilakukan oleh kepolisian terkait dengan hedonisme ini. Apa kira-kira, Pak? Yang pertama, kita tuh harus mendukung ini ancaman Bapak Kapolri ini, ya. Yang kedua, aturan itu sudah ada, tinggal dilaksanakan saja. Saya tahu ada beberapa Kapolda yang 1 tahun berani memecat 50 anggota dan sebagainya. Kita berpikir ini perlu ada kerelaan, ya, perlu ada kerelaan. Katakanlah menyebut saja polisi itu dipecat saja 5% dari yang ada. Ya, untuk menyelamatkan yang 95% dengan culture baru. Culture baru di sini ini apa maksudnya adalah pedoman perilaku yang diyakini benar oleh anggota polisi. Ini yang harus dirubah, ya. Kita lihat catatan, ya, bagaimana Presiden Georgia tahun 2005 itu Presiden Mikhail Saakashvili, ya, itu memecat separuh polisi, separuh kekuatan polisi 60.000, 30.000 dipecat, ya, diperbaiki dan sekarang menjadi sangat bagus di sana. Bukan kita harus menerapkan itu, tidak. Tapi model itu katakanlah harus ada rela 5% dipecat untuk memperbaiki yang 95%. Kenapa harus ada ini? Karena polisi itu sangat berpeluang untuk menjadi agen perubahan. Yang seperti Mbak Devi sampaikan tadi, masyarakat di Indonesia ini sangat mudah patron klien, ya. hal yang baik. Ya, baik, oke. Ada reformasi kultural, ada literasi digital. Mudah-mudahan kita mendapatkan polisi yang jauh lebih baik. Mbak Devi, Pak Bekto, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime.